Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Terlalu Baik untuk Tidak Dibagikan. Ayat hafalan 1 Tesalonika pasal 2 ayat 2. Dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Poin penting pelajaran kita mengikut Yesus saat kita melayani orang lain meskipun harus menghadapi rintangan. Pernahkah engkau mencoba menjelaskan keyakinanmu dalam Tuhan kepada orang lain? Pernahkah engkau merasa malu atau takut sebagai orang Kristen? Bagaimana engkau mengikut Yesus dan melayani orang lain meskipun orang berprasangka buruk terhadapmu? Dua orang laki-laki yang tampak letih berjalan dengan susah payah ke arah Ikonium saat matahari mulai terbenam. Kita harus membersihkan debu dari kaki kita di kota terakhir. Yang lebih besar tersenyum. Tetapi tampaknya kaki saya sudah kotor lagi. Dia melihat pada temannya yang lebih kecil, kurus, berharap ada sedikit gurauan yang membuatnya tersenyum. Perjalanan mereka melalui gunung-gunung di Antiokhia cukup melelahkan. Paulus menengadah, sepertinya ia baru tersadar bahwa ia tidak sendirian. Paulus sering seperti itu. Begitu seringnya ia kehilangan kontak dengan orang-orang di sekitarnya. Tetapi orang-orang percaya di Antiokhia begitu bergembira. Saya akan melalui percekcokan lagi hanya untuk melihat wajah mereka yang percaya terhadap apa yang kita beritakan mengenai Mesias. Apakah engkau melihat ketika mereka menyadari bahwa melalui Yesus Allah akan bersama mereka setiap saat? Paulus terlihat berpikir lagi. Baiklah, kita telah hampir sampai di Ikonium, kata Barnabas melihat ke sekelilingnya sambil menuju kedai kecil di pinggir kota. Mari kita tanyakan arah menuju rumah ibadat orang Yahudi. Mereka telah sepakat bahwa mereka akan memulai pekerjaan mereka di kota Yunani ini sama seperti yang mereka lakukan di koloni Roma yang lebih besar di Antiokhia. Mereka akan memberitakan Injil lebih dahulu di rumah ibadat, di mana terdapat orang-orang meskipun mereka bukan orang Yahudi yang sedang menantikan kedatangan Mesias. Orang-orang yang beribadat di rumah ibadat senang mendapatkan pengunjung yang datang dari Yerusalem membawa pekabaran. Sesekali waktu tamu datang dari Yerusalem dengan membawa berita bagi komunitas orang Yahudi disebarkan ke sepanjang perbukitan Yunani. Seringkali mereka datang hanya untuk mengumpulkan persembahan dan persepuluhan untuk dibawa kembali ke Yerusalem. Dan begitu juga dengan Paulus dan Barnabas. Sabat pertama mereka berada di sana, mereka mulai membagikan kabar baik mengenai Mesias. Untuk sementara, semua berjalan lancar. Paulus berbicara di rumah ibadat untuk beberapa kali dalam seminggu. Paulus dan Barnabas mengunjungi orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi di rumah dan di tempat kerja mereka. Dimanapun orang-orang tertarik untuk mendengarkan mengenai Yesus, Paulus dan Barnabas memberikan pekabaran. Tetapi tidak semua orang di rumah ibadat, juga tidak di setiap rumah dan setiap tempat kerja memiliki perasaan yang sama tentang pekabaran mereka. Seperti biasa, jika ada keluarga atau teman-teman yang tidak sepaham dengan sesuatu yang sangat penting,
mereka mulai berdebat satu sama lain. Banyak dari pemimpin orang Yahudi tidak percaya bahwa pekabaran indah mengenai Mesias ini adalah benar. Beberapa dari mereka iri hati karena begitu banyak orang mendengarkan Paulus dan menerima kabar baik. Mereka marah, apalagi bila Allah memberkati pekerjaan Paulus dan Barnabas dengan mujizat-mujizat untuk menunjukkan bahwa dia beserta mereka. Para pemimpin yang menentang perkabaran baru itu mengadukan kepada pemerintahan kota. Mereka akan mengatakan mengenai perdebatan ini dan berseteru atas pekabaran baru ini. Mereka menginginkan penguasa kota untuk memberitahukan kepada para pengabar ini untuk diam dan pergi. Dengan begitu, segala sesuatu kembali seperti biasanya. Para pemimpin rumah ibadat dapat berkuasa lagi. Ketika penguasa kota memanggil Paulus dan Barnabas atau pengikut mereka untuk ditanyai, mereka mendapati jawaban mereka jelas dan masuk akal. Mereka tidak dapat memberikan tuduhan. Banyak dari para pengikut yang baru menjadi warga kota yang baik dan teratur. Bagaimana mungkin para penguasa memungkirinya? Kenyataannya, semakin banyak orang yang iri berusaha untuk mencari-cari apa yang salah dalam pekabaran baru itu, semakin banyak orang menemukan sesuatu bagi diri mereka sendiri dan kemudian mempercayainya. Akhirnya, orang-orang Yahudi yang begitu iri hati dan marah memutuskan untuk melakukan sesuatu dengan keadaan itu oleh mereka sendiri. Mereka mendapati orang banyak yang tidak benar-benar mengetahui apa yang sedang terjadi dan menciptakan kerusuhan besar. Mereka berharap akan berakhir dengan terhunusnya Paulus dan Barnabas. Mereka berharap bahwa Paulus dan Barnabas tidak memiliki kesempatan untuk membela diri sendiri di hadapan para penguasa. Sahabat-sahabat dari kedua pembawa kabar itu mengetahui persekongkolan itu. Mereka bergegas memberitahukan kepada Paulus dan Barnabas, "Jangan berkumpul," mereka memperingatkan. "Pekabaran yang harus kalian sampaikan mengenai Mesias terlalu indah. Pergilah dulu untuk sementara waktu agar kalian bisa kembali lagi dan mengajarkan kami lebih banyak lagi nantinya." Paulus dan Barnabas melakukan persis seperti yang dianjurkan sahabat-sahabat mereka. Mereka pergi sebelum orang banyak yang marah melempari mereka dengan batu. Tetapi mereka akan kembali lagi. Kabar baik itu terlalu indah untuk disimpan sendiri.